Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk di halaman yang ke-133, membahas tentang fi'il. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, al-mabniyu minal af'ali, mabninya dari fi'il. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa fi'il apabila ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ada dua. Yang pertama fi'il mabni, yang kedua fi'il mu'rab. Fi'il yang mabni adalah fi'il yang yalzam harokatan wahidatan, yaitu fi'il yang tidak berubah harokat akhirnya, dimanapun dia berada, dimanapun tempatnya dia, apakah di awal kalimat, di tengah, ataupun di akhir. Kemudian ada amil ataukah tidak ada amil. Karena dia isim mabni, berarti tetap seperti itu kondisinya. Yang kedua adalah fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang harokat akhirnya bisa berubah, disebabkan karena tempat yang mengharuskan untuk berubah. Oleh karena itu, siapa sajakah fi'il-fi'il yang mabni, dan siapa sajakah fi'il-fi'il yang mu'rab dalam pembahasan atau dalam bahasa Arab. Maka dari sini, inilah yang akan kita pelajari, yaitu fi'il-fi'il yang mabni. Musannif mengatakan, al-faslul awwalu, pasal yang pertama, al-mabniyu minal af'al, fi'il-fi'il yang mabni. Al-mabniyu minal af'ali huwa, al-mabniyu minal af'ali huwa, fi'il-fi'il yang mabni adalah, yang pertama al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Yang kedua fi'lul amri, fi'il amr. Yang ketiga al-fi'lul mudhari'u idza tasalat bihi nunun niswati au nunut taukidil mubasyarati. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' apabila bersambung dengan nunun niswah atau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini kita telah mengetahui fi'il yang mabni ada 3. Satu, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il amr. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari', tapi dengan syarat. Syarat. Yang pertama di situ, fi'il madhi. Fi'il madhi adalah mutlak mabni tanpa syarat. Yang kedua fi'il amr. Fi'il amr ini juga fi'il yang mabni mutlak tanpa syarat. Adapun yang ketiga yaitu fi'il mudhari', dia fi'il yang mu'rab pada asalnya. Fi'il mudhari' ini pada asalnya dia adalah fi'il yang mu'rab, akan menjadi mabni apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung atau
bersambung dengan nun niswah. Jika tidak bersambung dengan salah satu dari keduanya, maka fi'il mudhari ini mu'rab bukan mabni. Ketika bersambung dengan nun niswah, domir hunna, berarti dia mabni dengan sukun. Misal, ketika fi'il mudhari ketemu dengan hunna, kita ingin mengatakan mereka beberapa wanita sedang belajar. Kita mengatakan hunna yadrusna. Nah, sekarang yadrusna fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan nun niswah. Maka yadrusna menjadi mabni. Begitu juga ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung menjadi fi'il yang mabni. Ketika kita mengatakan adrusanna, berarti adrusanna sekarang dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu adalah nunun musyaddadah. Nunun musyaddadah maftuhah ittasala fi akhiri fi'lil mudhari. Nun taukid itu adalah nun huruf nun yang ditasydid yang berharokat fathah. Anna itu bacanya. Anna yang disambungkan kepada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid ini secara langsung, maka menjadikan fi'il tersebut mabni. Contoh yang tadi kita lafadzkan, adrusanna, sungguh aku sedang belajar. Maka adrusanna sekarang fi'il mudhari sudah bersambung dengan nun taukid secara langsung. Berarti adrusanna fi'il mudhari yang mabni. Secara terperinci akan kita terangkan pada tempatnya masing-masing. Sekarang kita bahas satu persatu dari fi'il yang mabni. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa fi'il yang mabni ada 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il amr, yang ketiga fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung atau bersambung dengan nun niswah. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi wa bina'uhu. Fi'il madhi dan tanda mabninya. Fi'il madhi dan tanda mabninya. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online, setiap fi'il atau setiap kata yang mabni, dalam hal ini fi'il, setiap fi'il yang mabni itu memiliki tanda mabninya. Maka tanda mabni dari fi'il tersebut itu bisa dapat diketahui dengan kita melihat tulisan atau dengan mendengar. Karena caranya sangat mudah untuk mengetahui tanda mabninya sebuah fi'il. Dia mabninya dengan apa? Dia mabninya dengan apa? Maka kita bisa melihat tulisannya. Huruf terakhir dari fi'il tersebut dia berharokat apa? Itulah tanda mabninya. Itulah tanda mabninya. Sebagai gambaran contoh,
ada fi'il madhi, kataba. Fi'il ini berakhiran huruf ba. Kemudian kita mengatakan ada kalimat hum katabu. Hum katabu. Berarti ba ini berharokat dhammah. Pada fi'il madhi katabu, ba di situ berharokat dhammah. Berarti dhammah ini menjadi tanda mabninya untuk fi'il madhi. Dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas satu persatu. Musannif mengatakan, yubnal fi'lul madhi mutlaqan. Fi'il madhi itu mabni mutlak, tanpa syarat. Yang awal tadi kita sudah bicarakan, bahwa semua fi'il madhi mabni mutlak, tanpa syarat. Selama dia disebut fi'il madhi, maka mabni. Apakah dari fi'il yang mujarrad sulasi, ataukah dari fi'il yang mazid atau mujarrad rubai. Apakah dia dari sulasi mazid, ataukah dari rubai mazid. Selama mereka disebut fi'il madhi, mabni. Apakah dari fi'il yang berada huruf ilatnya, ataukah yang tidak ada huruf ilatnya. Dari fi'il yang muta'addi, ataukah fi'il yang lazim. Dari fi'il yang mutasarrifun tam, ataukah mutasarrifun nakis. Maka semua fi'il yang disebut dengan fi'il madhi berarti dia adalah fi'il yang mabni, mutlak, tanpa syarat. Sekarang wa yakunul fi'lul madhi mabniyan ala as-sukun. Sekarang kita berbicara tentang tanda mabninya fi'il madhi. Fayakunul fi'lul madhi mabniyan. Dan fi'il madhi itu mabni ditandai dengan sukun. Sukun maksudnya adalah annal harfal akhira lil fi'li yakunu sakinan. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa untuk mengetahui tanda mabninya sebuah fi'il madhi, kita bisa melihat harokat akhir dari huruf fi'il tersebut. Kalau dia berharokat sukun, berarti fi'il madhi ini mabni tandai dengan sukun. Apabila harokat akhir pada huruf fi'il madhi ini berharokat dhammah, berarti fi'il madhi ini mabni tandanya dengan dhammah. Fathah berarti mabni tandanya dengan fathah. Nah, sekarang adalah yang pertama, fi'il madhi tanda mabninya dengan sukun. Berarti harokat akhir dari fi'il tersebut berharokat sukun. Makanya musannif mengatakan annal harfal akhira, bahwasanya huruf yang terakhir lil fi'li untuk fi'il madhi yakunu sakinan, dia sukun. Wadzalika idza tasalat bihi, yang demikian itu apabila fi'il madhi itu bersambung dengan yang pertama ta'ul fa'il, ta fa'il. Berarti di sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda mabni fi'il madhi yang pertama dengan sukun. Fi'il madhi yang tanda mabninya dengan sukun ada 3 sebab atau ada 3 alasan. Yang pertama, musannif mengatakan idza tasalat bihi ta'ul fa'il, apabila bersambung dengan ta fa'il. Apa itu ta fa'il? Ta fa'il adalah ta
mutaharrikah ghaira sakinah ittasalat fi akhiri fi'lil madhi. Ta fa'il adalah ta'un mutaharrikatun ghaira sakinah. Ta fa'il itu adalah ta yang berharokat selain sukun. Berarti harokatnya bisa fathah ta, bisa kasroh ti, bisa domah tu, yang bersambung pada fi'il madhi. Yang bersambung pada fi'il madhi. Maka apabila fi'il madhi bersambung dengan ta fa'il, dia akan berharokat sukun sebelum ta. Nah, huruf sebelum ta itulah huruf fi'ilnya. Contoh di situ syakartu. Huruf terakhir dari fi'il syakara ini sukun ra. Berarti syakartu. Berarti syakartu, syakara fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasala bita'il fa'il. Itu cara mengerobnya. Jadi syakartu, syakara fi'il madhi mabni, tandanya dengan sukun karena bersambung dengan tafa'il. Nah, inilah yang namanya tafa'il, berharokat dhammah. Ta'un mutaharrikatun, ta yang berharokat dhammah atau fathah atau kasrah. Contoh yang kedua di situ adalah syakarta. Syakarta di sini dari fi'il syakara. Huruf terakhir dari fi'il tersebut ra. Dia berharokat sukun. Berarti syakara fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasala bita'il fa'il. Inilah yang namanya tafa'il. Dan ta ini berharokat fathah. Syakarta. Taib. Contoh yang ketiga syakarti. Nah, syakarti berarti di sini adalah syakara fi'il madhi mabni, tandanya dengan sukun karena bersambung dengan ta fa'il. Nah, ta ti inilah yang namanya ta fa'il. Dia berharokat kasroh. Maka tu ta ti inilah yang namanya ta fa'il. Maka ta fa'il adalah ta'un mutaharrikatun ghaira sakinatin ittasala fi akhiri fi'lil madhi. Syakartuma, nah ini tuma juga namanya tafa'il ta. Syakartum, nah ini juga namanya ta fa'il. Syakartunna, dan ini juga namanya ta tafa'il. Sehingga syakara, syakartuma, syakartum, syakarti, syakara fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasala bi ta'il fa'il. Jadi itu adalah cara mengi'rabnya. Kalau kita mengatakan contoh yang lain adalah dakhaltu ilal fasli. Dakhaltu ilal fasli. Dakhaltu, huruf terakhir dari fi'il dakhala adalah lam. Dia berharokat sukun, dakhaltu. Maka dakhaltu, dakhala fi'lun madin mabniyun ala sukun, dakhaltu. Nah, maka ta itu yang menjadi alasan karena bersambung dengan ta fa'il. Dakhaltu, kalau kita i'rab dengan bahasa Arab, dakhaltu, dakhala fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasala bita'il fa'il. Taib. Kalau kita bikin contoh yang lainnya, kharajti. Kharajti. Kharaja fi'lun madin mabniyun ala sukuni li'annahu ittasala bita'il fa'il. Katabta. Katabta. Kataba fi'lun madin
mabniyun ala sukun li'annahu ittasala bita'il fa'il, dan seterusnya. Itu adalah cara untuk mengi'rab dari fi'il yang mabni. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.